Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Laili Azizah dan NIM J520200112. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem nervosum. Kita langsung lanjut saja pada slide yang pertama. Nah, untuk yang pertama ada korteks cerebrum, di mana ini ada 6 lapisan, yaitu yang pertama adalah lamina molekularo, yang dilapisi oleh pihak mater yang terdiri dari sel glia dan sel horizontal jajal. Kemudian yang kedua itu ada lamina granularis externa, sel glia, neuron piramidal parvum. Kemudian yang ketiga itu terdapat lamina piramidalis externa, neuron piramidal parvum yang lebih besar. Kemudian yang keempat itu terdapat terdapat lamina granularis interna, neuron granula kecil, neuron piramid, dan sel glia. Kemudian yang kelima, itu terdapat lamina piramidalis interna, sel glia, neuron, dan neuron piramid terbesar. Nah, untuk yang keenam, terdapat lamina multiformis, neuron fusiforme, granulare, stellata, dan martinotti. Nah, untuk medula cerebri sendiri, itu terdapat berkas akson dari neuron-neuron korteks cerebri yang masuk dan keluar, yaitu substansia alba atau medula cerebri. Nah, untuk selanjutnya terdapat sediaan cerebri, pot melintang. Nah, di sini terdapat gambar dari cerebelli. Itu yang pertama ada Purkinje cell, ada molecular layer, ada granular layer, dan ada white matter. Nah, di tengah-tengah dari granular layer ini terdapat white matter. Nah, untuk selanjutnya terdapat korteks cerebelli. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada stratum molecularo yang terdiri dari dendrit, neuron Purkinje, neuron corbiforme, dan akson neuron granulare. Nah, untuk yang kedua ada stratum Purkinje, neuron Purkinje dengan nukleus dan nukleus yang besar dan mencolok. Nah, di situ dapat kita lihat sel Purkinje yang besar dan mencolok. Kemudian ada stratum granulosum, neuron granulosum, neuron Golgi tipe 2, dan glomeruli atau sinaps. Nah, untuk yang selanjutnya masih pada medula cerebelli, itu yang merupakan substansi alveoli yang tidak ada akson atau serat syaraf bermialin. Nah, untuk akson syaraf sendiri adalah serat syaraf aferen dan eferen yang dari korteks cerebelli. Nah, di sini terdapat preparat dari medula spinalis yang dengan pot melintang. Jadi di sini terdapat gray matter dan juga ada white matter. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai medula spinalis. Nah, di sini penjelasannya adalah ada substansi alfa yang terutama terdiri dari akson bermialin ascendens dan descendens. Kemudian yang kedua ada substansia grisea yang terdiri dari neuron dan interneuron. Nah, untuk yang pertama ada kornu anterior yang mengandung badan sel neuron motorik besar. Kemudian yang kedua ada kornu posterior, yaitu daerah sensorik dan mengandung badan sel neuron yang lebih kecil. Nah, kita beralih pada sistem syaraf perifer. Nah, untuk sistem syaraf perifer sendiri, itu mencakup syaraf cranialis, spinalis, ganglion, dan reseptor sensoris. Kemudian, ganglion sendiri merupakan massa kecil jaringan syaraf yang terdiri dari badan sel syaraf yang berlokasi di luar otak dan medula spinalis. Nah, terdiri dari banyak akson sensorik dan motorik. Akson ini menyalurkan info antara organ dan sistem syaraf. Nah, untuk badan sel neuron terletak di sistem syaraf pusat dan juga di ganglion. Nah, kita lanjut. Untuk pembungkus sistem syaraf perifer itu ada 3, yaitu yang pertama ada epineurium, yaitu mirip selubung yang kuat, lapisan jaringan ikat paling luar yang menyatukan semua vasikulus, dan berupa jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, untuk perineurium yang di bawahnya epineurium, nah di sini mirip jaringan ikat yang lebih tipis masuk ke dalam syaraf dan membungkus 1 atau lebih vasikulus. Nah, untuk yang ketiga terdapat endoneurium, yaitu suatu lapisan jaringan ikat vaskular yang longgar berupa serat-serat retikuler halus yang membungkus setiap akson bermialin atau kelompok akson tak bermialin yang berkaitan dengan series 1. Nah, kita lanjutkan. Di sini terdapat
bagian-bagian dari sistem saraf perifer. Sini untuk saraf perifer penampang membujur, dan di sini terdapat ganglion. Nah, di sini ada ganglion sensorum nervis spinalis yang terdiri dari nukleus, satelit sel, unipolar neurons, ada fibroblast, dan juga ada bundle of sensory axon, dan juga tadi terdapat nukleus dan nukleus. Nah, kita masuk pada medula spinalis dan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama ada durameter, kemudian yang kedua ada pia meter, ada sulcus mediana posterior, substantia grisea, substantia alba, canalis centralis, dan juga sulcus mediana anterior. Kita lanjut ke cerebrum. Di cerebrum ini ada 3 bagian, yaitu ada substantia grisea, substantia alba, dan ada cerebels. Dan untuk cerebellum, ada substantia grisea, substantia molekulare, stratum Purkinje, substantia alba, ada cortex, dan ada pia meter. Nah, untuk selanjutnya ada nervum peripenicus membujur. Nah, di sini ada 5 bagian. Jadi yang pertama ada akson, ada endoneurium, ada inti selsuan, ada perineurium, dan juga ada nodus renvier. Nah, untuk nervus peripenicus melintang, di sini ada 4 bagian. Jadi di sini ada epineurium, ada syaraf perifer melintang, ada perineurium, dan juga endoneurium. Nah, untuk ganglion simpatikum, di sini terdapat badan sel, terdapat sel satelit, ada inti sel, dan ada jaringan ikat. Nah, untuk ganglion bagian spinale, jadi di sini terdapat nukleus, ada berkas akson sensorik, kemudian ada nukleus, yang keempat ada sel satelit, yang kelima ada sel serabisyara fibroblast, dan yang keenam ada neuron pseudo unipolar. Nah, untuk yang corpus callum lamellosum Vater-Pacini, jadi di sini ada 4 ya. Ada yang pertama ada akson, ada yang kedua ada lamellosum konsentrik, yang ketiga ada kapsul jaringan ikat fibrosa, dan yang keempat itu bagian dari corpus callum lamellosum Vater-Pacini. Nah, itu merupakan presentasi terakhir dari saya. Apabila ada salah yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.